Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, di sana ada kata-kata bijak yang pernah saya dengar. Salah satu di film yang saya pernah dengar itu ada kata bijak seperti ini. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is the gift. Yang artinya kemarin adalah sejarah, hari esok adalah sebuah misteri, tetapi hari ini adalah hadiah. Maka dari itu, maka kita panjatkan puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya kita bisa berkumpul, yang karenanya kita masih diberikan keimanan untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, yang dimana karenanya lah kita masih bisa memperdalam agama bersama-sama. Tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, ada salah satu amalan di mana amalan ini sangat mudah dilakukan. Amalan ini sangat ringan dilaksanakan. Amalan ini sangat-sangat mudah dan ringan apabila kita lakukan. Bahkan tatkala kita sembari duduk, kita bisa melakukan amalan ini. Sembari berbaring, bisa melakukan amalan ini. Tanpa wudu bisa. Sedang ada halangan untuk perempuan, bisa. Tatkala kita sedang berjalan, bisa. Itu. Amalan apakah itu? Pertanyaan itu. Iya, amalan ini adalah amalan zikir. Ringan tetapi manfaatnya besar. Ringan tetapi dicintai oleh Allah. Lebih lagi, amalan ringan ini sebagian atau rata-rata yang disyariatkan oleh Islam, dan bahkan yang disyariatkan oleh Islam tujuannya adalah lidzikrillah. Contohnya, tatkala kita sholat untuk zikrillah, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Dalam surat Taha mengatakan, Innani anallahu la ilaha illa huwa fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Jadi salat, mendirikan salat itu untuk mengingat Allah. Tatkala nanti kita salat Jumat, dikatakan di sana bahwasanya kita untuk dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan salat di hari Jumat, min yaumil jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk mengingat Allah. Tidak lupa juga tatkala kita berhaji, selesai berhaji,
Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Gitu. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah. Para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, betapa agungnya amalan zikir ini. Bahkan setiap yang disyariatkan oleh Islam tujuannya adalah zikrillah, zikrillah wa zikrillah. Gitu. Keutamaan dari zikir kita kepada Allah saking mudahnya, yaitu agar kita menjadi umat yang beruntung. Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian menjadi umat yang beruntung. Selain kita menjadi orang yang beruntung, tatkala kita selalu berzikir kepada Allah, kita akan menjadi umat yang tenang, tentram hatinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Kalimat ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala itu adalah kalimat istiftah ataupun tanbih, sehingga Allah menyampaikan messenger atau menyampaikan pesan kepada kita. Ibarat kata Allah, jadi tatkala kita sedang galau, tatkala kita sedang banyak masalah, tatkala hati kita tidak tenang, kata Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah mengingatkan, mentanbih, mengingatkan kita untuk ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Jadi bukan kita dengan cara bagaimana hati ini kita akan menjadi tenang dengan cara healing, jalan-jalan kemana, gitu. Yang tadinya kita masih punya iuran ataupun hutang, malah saking puteknya dia healing jalan-jalan kemana. Bukannya dia berzikir minta sama Allah dan berusaha, dia malah menghabiskan uangnya. Lantas gimana itu zikir kepada Allah? Bagaimana caranya? Zikir dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah zikir tsana, zikir pujian. Yang kedua adalah zikir pagi, petang, dan sore. Yang ketiga adalah zikir sehari-hari. Disinilah letak di mana kita akan membahas keutamaan zikir, yang dimana Rasulullah juga melakukan. Pertama, salah satu contoh zikir harian yaitu mengucapkan kalimat istighfar. Mudah? Mudah. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan Rasulullah berzikir sehari 100 kali. Yang maksum, yang terbebas dari dosa, berzikir 100 kali. Lantas kita kenapa tidak mau berzikir kepada Allah yang amalan mudah itu? Hanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Sambil jalan bisa astaghfirullah. Ada apa dengan lisan kita? Padahal di sana ada sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan, berbahagialah bagi mereka yang banyak berzikir di atas catatan amalannya. Gitu. Karena apa? Allah berfirman, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Kenapa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan membanyakkan harta. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan anak-anak. Itu. Wa yumdidukum wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Para salat jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, betapa besarnya apabila kita lakukan istighfar sehari saja 100 kali ataupun berapa. Astagfirullah, sambil jalan tidak usah dihitung pun. Allah mengirimkan rezeki kepada kita, Allah memudah jalan kita. Lantas kenapa kita tidak mau beristighfar? Yang kedua, contoh lagi adalah subhanallah. Kalimat subhanallah ringan, tetapi kadang kita lupakan, kita remehkan. Padahal subhanallah itu Rasulullah pernah menyampaikan, yang dalam riwayat Muslim dikatakan, apakah kalian tidak mau mendapatkan 100 pahala setiap harinya? Terus para sahabat menjawab, bagaimana caranya ya Rasulullah? Dipertanyakan. Bacalah subhanallah 100 kali, maka engkau akan diberikan pahala 1000, kemudian dihapuskan 1000 dosa. Bayangkan, mudah. Hanya mengatakan subhanallah 100 kali, kita diampuni dosanya. Dosa-dosa 1000 gitu. Hadis riwayat Muslim. Lantas kita muhasabah diri, apa yang menyebabkan kita tidak beribadah kepada Allah, tidak mau berzikir kepada Allah? Ternyata titik-titik hitam yang ada di hati kita, maksiat yang sering kita lakukan, itulah penyebab malasnya kita beribadah kepada Allah. Makanya beristighfar itulah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Selain subhanallah wa bihamdi, subhanallah, ada di sana adalah subhanallah wa bihamdi. Naik lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dia dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ada riwayat At-Tirmidzi. Mudah sekali, bukan? Lantas pertanyaan lagi, kenapa kita tidak mau mengamalkan zikir setiap nafas kita? Bahkan pada zaman Said Nursi yang pernah saya baca, itu salah satunya, tatkala beliau berjalan, setiap nafasnya ada zikir. Setiap dia menghirup nafas, dia katakan huwa. Tatkala menghembuskan, Allah. Selain itu, di sana ada kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalimat yang ringan, tapi berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
amalan-amalan ini ringan, tetapi dampaknya besar. Itulah kadang yang kita anggap ringan itu akan menyebabkan hal yang besar. Tidak hanya amalan, bahkan dosa yang kita lakukan yang menganggap kita ringan itu akan menyebabkan, akan menjadi besar. Dalam kitab Al-Qurtubi itu mengatakan, ada sebuah cerita yang saya masih ingat. Ada seorang barsesah. Ada seorang barsesah, dia orang yang ahli ibadah, ahli amalan, soleh, masya Allah keilmuan. Tapi tatkala itu semakin tinggi iman seseorang, semakin diujilah keimanan seseorang. Akhirnya datanglah seorang pemuda. Dia adalah, sebenarnya dia itu adalah iblis yang menyerupai manusia, beribadah di depan barsesah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemuda tersebut? Ternyata yang dilakukan pemuda tersebut menangis tatkala beribadah. Terus akhirnya bingunglah barsesah, kenapa dia bisa menangis beribadah, khusyuk dalam beribadah. Ternyata akhirnya setelah selesai pemuda itu sholat, ternyata barsesah pun menanyakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, kenapa anda menangis khusyuk dalam sholat yang saya lihat? Akhirnya pemuda tersebut berbicara, wahai Ustaz aja kita, saya telah melakukan dosa, yang dimana dosa ini sehingga membuat saya itu menangis tatkala beribadah kepada Allah, membuat saya khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Saya melakukan 3 hal. Yang pertama, saya meminum minuman keras. Yang kedua, saya berzina dengan seseorang. Yang ketiga, saya membunuh seseorang. Akhirnya pemuda tersebut pun pergi. Pada suatu ketika barsesah ini pun dia berpikir, saya ingin seperti pemuda tersebut, lebih khusyuk ibadah. Tatkala itu dia berpikir mencari dosa yang kecil menurut dia, akhirnya dia memilih minum khamr. Akhirnya digantilah bajunya menjadi baju yang untuk datang ke suatu tempat maksiat. Datanglah barsesah tersebut ke suatu bar ataupun tempat minum-minuman keras tersebut. Tatkala datang, dia pesan kepada wanita cantik, wahai mbak, saya pesan minuman keras. Dipesanlah dia miras. Tatkala sudah dipesan, diminum, mabuklah dia, tidak sadarkan diri. Orang mabuk kan dia tidak sadarkan diri, yang kita lihat saat kali ini. Tidak sadarkan diri, melihat wanita cantik dia itu, akhirnya dia mengajak wanita cantik tadi ke dalam sebuah kamar. Akhirnya berzinahlah dengannya. Pada suatu berzina, dia melihat anaknya sedang melakukan adegan yang tidak diinginkan. Akhirnya dibunuhlah anak tadi. Setelah dibunuh, berzina, minum keras, kemudian dia diketahui oleh masyarakat bahwasanya dia telah membunuh anak kecil. Akhirnya diseretlah barsesah tadi, kemudian dia ingin dibakar. Tatkala dia ingin dibakar, apa yang dikatakan oleh barsesah? Dia bertemu dengan pemuda pemuda yang lagi tadi dia beribadah, dia datang kepada barsesah. Wahai pemuda, tolonglah saya ingin dimusnahkan. Akhirnya pemuda tadi, saya akan menolongmu dengan satu syarat. Kata pemuda tadi,
kau sujud di depanku memohon bantuan kepadaku. Akhirnya sujud, kemudian orang bersensor tadi dibunuh dalam keadaan murtad. Naudzubillahi min dzalik. Itu dari sesuatu yang kecil akan menjadi sesuatu yang besar. Sama dalam kitab Al-Mawaqif Al-Usfuriyah dikatakan ada seorang ulama, saya lupa namanya. Ada seorang ulama, dia menolong burung kecil. Dalam riwayat, dalam buku tersebut dikatakan Umar bin Khattab. Umar ini dia menolong burung kecil. Tatkala dia menolong burung kecil yang dimana burung pipit ini, dikatakan ada yang mengatakan burung itu dimainkan oleh anak kecil. Merasa ibalah Umar. Tatkala merasa iba, akhirnya dibelilah burung tersebut. Burung tersebut dibeli kemudian diterbangkan. Tatkala diterbangkan, akhirnya pada suatu ketika Umar meninggal. Geger masyarakat Umar meninggal dengan kedatangan Umar di dalam setiap mimpi masyarakat. Ada salah satu masyarakat bertanya, apa yang menyebabkanmu itu tenang di alam sana? Apakah karena kedermawananmu? Apakah karena keislaman dan amalanmu? Apa yang dikatakan Umar? Saya hanya karena menolong burung pipit. Pada suatu ketika ada suara tatkala ingin ditanya oleh malaikat, jangan sakiti hambaku karena dia telah menyayangi salah satu ciptaan makhluk. Ar-Rahimuna yarhamkumur Rahman, yarhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Itu hadisnya. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya amalan-amalan kecil, dosa-dosa kecil itu akan berakibatkan besar. Dari zikir tadi itu akan menghasilkan pahala yang besar. Yang penting zikru katsir. Dari dosa kecil tadi itu akan menyebabkan dosa yang besar. Maka jangan remehkanlah hal yang kecil, karena yang kecil itulah akan menjadi besar. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.